Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya sengaja begini karena di UIN aja sebenarnya. Terima kasih. Teman-teman sekalian, saya harus buka eh, dengan menyatakan bahwa acara ini serius sekali. Kenapa acara ini serius sekali? Karena coba dibayangkan moderatornya aja sekelas Mas Burhan gitu. Ini sama dengan lelucon yang tiba-tiba katanya ada sebuah mobil yang bawa paus itu, paus lagi supirnya lagi sakit perut, akhirnya paus yang bawa mobil gitu. Ketika masuk ke ke eh, Vatikan itu, semuanya kaget. Coba bayangkan, supirnya aja udah paus katanya. Coba siapa yang dibawa kira-kira itu? Oke, teman-teman sekalian, saya mau mulai dengan istilah saya bahwa sebenarnya kita mengalami deja vu. Apa yang kita sibukkan sebenarnya soal menjelang pemilu itu udah terjadi berulang-ulang. Pembicaraan soal ini saya ingat betul terjadi menjelang pemilu 2009. Menjelang pemilu 2014. Menjelang pemilu 2019 dan menjelang pemilu 2024. Hanya magnitudenya aja yang beda-beda. Karena kita punya keluhan yang sama sebenarnya bahwa proses pemilu kita seringkali dirancang oleh para pembentuk undang-undang itu lebih mengedepankan permainan politik di antara mereka dibanding harapan publik untuk mendapatkan pemilu yang lebih baik. Saya harus bilang itu. Karena ini kayak dehapu aja, saya ingat betul diskusi seperti ini juga terjadi walaupun di tempat yang berbeda, itu menjelang pemilu 2014, menjelang pemilu 2019, menjelang pemilu 2024. Dan rasanya, mohon maaf, enggak beranjak dari tempat itu juga. Jadi kita seperti lari di treadmill, berkeringat banyak, tapi kemudian tidak bergerak dari tempat itu juga. Nah, saya harus sampaikan ini di awal, ya, karena saya mau bilang bahwa jangan sampai kita menjadi orang yang lebih bodoh dari keledai. Kita udah jatuh di lubang yang sama terus. Berkali-kali. Bukan cuma satu kali ya, bukan cuma 2019, 2024. Dan menjelang 2029, kita melakukan hal yang sama. Catatan, ingat betul ya, teman-teman koalisi untuk pemilu bersih atau koalisi untuk membangun sistem pemilu yang lebih baik, itu sudah menyampaikan catatan begitu banyak sebenarnya dan segitu lebar, ya, tidak spesifik seperti hari ini. Ada tema-tema yang berbeda dulu misalnya termasuk soal pendanaan partai, termasuk soal bagaimana perhitungan suara dan lain-lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebenarnya. Nah, mungkin yang harus kita pikirkan adalah apa yang sama dan apa yang harusnya membedakan. Satu yang menurut saya sama, ya, kenapa sulit kita mengalami perubahan ini, itu adalah karena oposisinya mati. Ternyata sama. Karena oposisinya mati. Oposisi itu kan levelnya dua. Kalau kita bicara soal oposisi ya, levelnya adalah oposisi intraparlemen, ya, sama oposisi yang berkaitan dengan checks and balances pemerintahan. Kan kalau kita baca misalnya teori-teori soal sistem pemerintahan, kenapa DPR ada? Kan DPR dibayangkan menjadi pengimbang bagi kekuasaan yang namanya eksekutif. Kan begitu tuh teorinya. Ya kan, Montesquieu bicara itu, bahkan model-model separation division of power atau separation of power sebelumnya juga udah bicara yang sama. Dibayangkan yang namanya parlemen itu berdiri untuk menjadi pengimbang bagi kekuasaan eksekutif atau keinginan eksekutif. Pada saat yang sama, di internal parlemen sendiri dibayangkan harusnya ada proses pengimbang. Ya. Kalau Anda baca misalnya buku-buku teori, kenapa Indonesia mau hijrah dari sistem satu kamar ke dua kamar, kan salah satunya adalah supaya ada pengimbang bagi kekuasaan DPR kan, melalui DPD.
Misalnya begitu tuh. Kan itu modelnya, itu sebabnya ada beberapa negara di Amerika, ada beberapa teori yang mengatakan ya kalau sudah ada MK nggak perlu kita bikin DPD. Nah, apa yang saya mau bilang sebenarnya, karena oposisi ini mati. Nggak ada yang berteriak. Oposisi formal ya, kalau kita bilang oposisi jalanan itu udah pasti. Ya kan, makanya tadi Bang Ipul pidato saya perhatikan dengan khusyuk, saya ingat ini diksi mana yang kira-kira akan dilaporkan lagi. Alhamdulillah nggak ada kayaknya. Alhamdulillah, kayaknya nggak ada tadi tuh. Kurang keras kayaknya, Bang Ipul. Coba nanti kalau tanya jawab coba dinaikkan dikit. Supaya ada laporan kedua. Supaya Bang Beni katanya, bangga katanya gitu kan. Nah, saya balik lagi ya teman-teman sekalian, oposisi mati. Dan oposisi mati ini, itu dibangun insinuasinya oleh kekuasaan sendiri. Presiden yang mengatakan, saya ingat betul pidatonya Pak Prabowo itu. Oposisi itu bukan budaya demokrasi Indonesia gitu. Jelas enggak lah. Oposisi itu wajib dalam demokrasi. Saya sering bilang, pola relasi Anda dengan Nabi Muhammad misalnya, ya beda dengan pola relasi Anda dengan Prabowo. Dalam konteks relasi Anda dengan Nabi Muhammad kan Anda nggak perlu jadi oposisi. Karena relasi Anda adalah relasi kepercayaan. Iya kan? Kalau Anda tidak percaya Rasulullah, Anda lock out. Anda lock out dari Islam kan? Tapi pola relasi Anda dengan Prabowo itu tidak itu kan? Kalau pola relasi Anda bayangkan seperti relasi Anda dengan dengan kepercayaan, mohon maaf, Anda syirik. Masuk neraka Anda itu. Iya kan? Nggak boleh percaya selain pada Allah gitu. Nah, apa yang saya mau bilang sebenarnya adalah gejala oposisi mati ini yang harus kita ingatkan betul. Harapan saya 3 level. Saya tetap berharapkan 3 level. Level 1 tentu saja adalah civil society. Kita semua, kita yang ada di ruangan ini, ya, masyarakat sipil, akademisi, mahasiswa, semuanya. Level yang kedua saya harapkan itu dari anggota parlemen. Kan ruang ini yang nggak terisi. Itu sebabnya tulisan Bang Beni tiba-tiba jadi kayak oase kan? Langsung jadi kayak oase. Karena selama ini hampir 2 tahun keberanian serupa itu nyaris nol di tingkat parlemen sendiri. Nggak ada, nol. Iya kan? Dan kita semua tahu, nggak usah lagi saya ceritakan teori-teorinya panjang. Kalau bicara soal sistem presidensialisme tidak dikawal dengan baik oleh parlemen atau mendapatkan dukungan terlalu mesra di parlemen, godaan otoriternya tinggi sekali. Kita tahu semua itu. Dan itu yang tengah terjadi. Ketika apapun yang diinginkan oleh presiden, itu iya. Nah, itu yang pertama. Jadi kenapa, termasuk juga saya bilang tadi, bukan sekedar parlemen intraparlemen, tapi parlemen terhadap eksekutif harusnya tetap bersuara. Mungkin kalau ada riset yang menarik, coba bandingkan, betul kata Mas Bang Ipung tadi, bandingkan penggunaan hak legislasi, hak budgeting dengan hak pengawasan. Yang 3 itu, interpelasi, angket, sama hak menyatakan pendapat. Kan nyaris minim. Enggak ada. Nah, 1 itu yang saya mau bilang oposisi. Yang kedua, kita punya problem yang sama karena aturan mainnya itu enggak banyak berubah. Aturan mainnya enggak banyak berubah. Bagaimana kita tidak khawatir dengan sikap otoritarianismenya presiden. Bagaimana kita tidak khawatir dengan batuknya presiden atau bibir menye-menyenya misalnya, ya, yang dia sampaikan bagaimana kita nggak khawatir itu karena tidak ada yang berani iya kan, yang dia bilang FGD gitu lah. Nggak ada yang mengcounter itu. Sehingga apa yang diinginkan oleh Prabowo itu terkonversi menjadi keinginan parlemen.
Kan ini bahaya. Enggak ada yang tidak ada yang mengcovernya. Dan aturan mainnya masih sama. Coba misalnya ya, kalau dalam riset beberapa teman, kenapa tingkat pelanggaran Jokowi itu besar sekali di tahun 2024, sebagian kami sampaikan di film Dirty Food, itu karena aturan main untuk menguatkan pengawasan terhadap presiden itu enggak diubah sama sekali. Enggak berkembang sama sekali. Begitu-begitu aja. Pada saat yang sama yang diharapkan bekerja, Bawaslu dan KPU ternyata bagian dari masalah. Sehingga enggak bekerja tuh. Misalnya begini, presiden di menjelang pemilu di berbagai negara dengan sistem presidensil, itu biasanya keluar dengan model lame duck. Jadi ada model dipincangkan lah. Ya, tergantung nih, ada banyak negara dengan variasi yang berbeda. Amerika punya, Ghana punya, beda-beda tuh variasinya. Filipina juga ada, beda variasinya. Tapi rasanya punya elan yang sama, bahwa presiden di menjelang pemilu berikutnya itu harus dipincangkan. Dia nggak boleh segagah biasanya. Karena dia bisa melakukan apapun kan. Dia bisa mengubah aturan main, kalau aturan main tidak mau diubah oleh parlemen, dia keluarin perpu kalau perlu. Dia bisa menggunakan kekuasaannya ya, untuk cawe-cawe, baik cawe-cawe secara langsung maupun cawe-cawe visual saja. Misalnya tiba-tiba makan bakso bareng-bareng, gitu-gitu. Yang itu di pola kita nyaris nggak punya katup pengaman apapun. Kecuali beberapa pasal dalam undang-undang pemilu yang mengatakan bahwa dia harus tidak boleh menggunakan fasilitas. Harusnya melakukan pelaporan ke Bawaslu dan lain-lain sebagainya. Tapi kemudian pelaporan itu nggak pernah ditunjukkan sama sekali. Nah, ketika aturan main ini masih sama, hasilnya adalah apa? Ya itu tadi, presiden sangat mungkin mengkonversi keinginannya menjadi terpilih kembali. Ya kan? Dan sayangnya balik ke klausula pertama saya yang saya bilang tadi, diamini oleh partai politik. Nah, ketika aturan main ini enggak ada, ya, ketika aturan main ini masih sama, geliat keinginan presiden juga masih sama, ya kita sedang menggantang asap sebenarnya. Kita sedang mengharap perubahan, padahal pada saat yang sama, perubahan itu masih berharap pada aturan yang lama. Yang ketiga, begini, MK itu sudah teriak banyak sebenarnya dengan putusannya untuk mengubah aturan main. Tapi putusan MK ini sebenarnya tidak pernah dibayangkan oleh para politisi sebagai sebuah upaya untuk membentuk pemilihan yang lebih baik, tapi dipandang sebagai permainan politik. Itu sebabnya pertama kali putusan MK ya, soal pemilu lokal, pemilu nasional, yang paling banyak terbakar jenggotnya itu adalah partai politik. Mau yang punya janggut maupun enggak. Terbakar semua partai politik. Mereka menolak itu. Padahal benar, tadi udah disampaikan juga oleh Bang Benny, disampaikan oleh Bang Ipung dan Mbak Titi. Banyak sekali keanehan dibalik memaksakan pemilu dengan model yang lama itu. Presidensial threshold misalnya. Teman-teman sekalian, presidensial threshold itu kan Anda harus ingat baik-baik bahwa ini lebih political game daripada aturan hukum. Saya kan sudah sering bilang sebenarnya dalam pasal 6A Undang-Undang Dasar, presidensial threshold kita sebenarnya sudah ada. Ya kan? Partai pasangan calon memperoleh suara 50% plus 1 ya, dan tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi dengan masing-masing 20%. Kalau presidensial threshold kita bayangkan sebagai ambang batas keterpilihan, sebenarnya sudah ada.
Tapi presidensial threshold ala kita itu adalah ambang batas pencalonan. Bukan ambang batas keterpilihan. Padahal yang seharusnya ada itu adalah ambang batas keterpilihan. Dia terpilih karena itu. Nah, kalaupun kita mau konversi ke ambang batas pencalonan, pasal 6A sudah clear. Pencalonan itu oleh partai atau gabungan partai. Jadi bisa 1, bisa 2, bisa 3 terserah. Makanya tulisan Bang Beni menjadi menarik ketika ada usulan untuk mewajibkan capres sekurang-kurangnya didukung 3 partai parlemen. Kan menjadi bahaya tuh. Karena itu sendiri pasti mengangkangi undang-undang dasar. Putusan MK itu menarik loh sebenarnya di presidensial threshold itu. Karena dia mengatakan ini harus dihilangkan, biarkan capres itu bertarung seperti yang dikatakan Mbak Titi tadi, biarkan kandidasi itu ada, ya, biarkan masyarakat itu punya hak untuk lebih memilih banyak. Jangan kemudian lu lagi, itu lagi kan, itu lagi. Bahkan di kalangan anak muda, teman-teman sekalian nanti silahkan Ketua BEM untuk menyampaikan. Kan jadi kayak paradoksal nih kita nih. Paradoks banget. Kita katanya mengalami bonus demografi, anak mudanya jauh lebih banyak, tetapi yang terpilih adalah orang tua itu lagi. Kita terjebak pada gerontokrasi kan sebenarnya kan. Kalau kita mau jujur itu, kita gerontokrasi. Gerontokrasi yang dipimpin oleh orang tua. Saya bukan pembenci orang tua, saya juga punya orang tua. Tapi kalau kita bicara soal semangat muda, itu penting Pak. Penting semangat muda itu. Nah, ketika pemilunya masih sama, dugaan saya itu lagi, lu lagi, ruangan akan dipersempit, itu lagi akan bertarung, dan akhirnya kita menyerah pada, ada tuh, doktrin yang dipakai menjelang di pemilu 2019 dengan 2024 secara darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih itu diulang berkali-kali tuh. Seakan-akan untuk membenarkan ya sudahlah kita pilih yang terbaik aja. Daripada kita ambil kebaikan ya kita hindari kemudaratan yang gitu-gitu tuh. Diulang berkali-kali oleh orang yang berbeda. Jadi kalau Anda lihat 2019-2024 itu disampaikan dengan cara berbeda, orang berbeda dengan tujuan berbeda. Nah, begitu juga soal parliamentary threshold, teman-teman sekalian. Terakhir, Mas Burhan. Parliamentary threshold juga mengalami hal yang sama. MK itu mencabutnya dengan mengatakan begini kira-kira. MK bilang bahwa karena hitungan parliamentary threshold itu tidak punya perhitungan rasionalnya, angka 4% itu. Apa rasio legis, apa sebenarnya alasan utama yang menjelaskan kenapa harus 4? Itu enggak pernah ada. Jadi 4 itu kira-kira seperti batu yang tiba-tiba jatuh dari langit gitu. Dipakai. Nah MK kan bilang itu. Nah yang kita khawatirkan terbentuk batu baru dari langit yang akan jumlahnya itu mengikuti keinginan politik yang kemudian dicarikan saja pembenarnya. Sekedar untuk memenuhi putusan MK. Tadi udah disampaikan. Salah satu ciri yang harus teman-teman ingat kalau teman-teman perhati pemilu ya. Salah satu ciri sistem pemilu proporsional adalah upaya untuk mengkonversi suara sebanyak-banyaknya menjadi kursi. Maka ketika suara terbuang itu banyak sekali, itu sebenarnya bukan saja menciderai hak publik, hak rakyat, tapi juga menciderai representativeness itu sendiri, keterwakilan itu sendiri, atau merusak sistem proporsional. Kok sistem proporsional cita-citanya mengkonversi suara sebanyak-banyaknya menjadi kursi, tapi suara terbuang itu menjadi sangat banyak atau sekitar 17 juta. Nah, apa yang saya mau bilang sebenarnya teman-teman sekalian? Saya mau ingatkan, satu tentu saja kepada kita semua. Yang begini ini nggak akan berubah kalau
kita nggak pasang call tinggi, kita nggak pasang teriakan tinggi, dan kita tidak pasang dorongan yang besar. Nggak berubah. Pengalaman 2024, 2019, dan pemilu sebelumnya sudah mengatakan itu. Dengan cara berbeda saja. Kalau 2024 kan dia tidak ubah undang-undangnya. Kan gitu. Sekarang barangkali tujuannya adalah mengubah undang-undang dengan mendistorsi aturan main. Kalau kita nggak teriakin, menurut saya, ya acara ini hanya akan terjadi lagi di pemilu setelah 2029. Acara ini, dan mungkin pembicaranya sama-sama lagi. Orang yang sama lagi. Satu itu, jadi harapan saya ke kita semua. Yang kedua, saya berharap betul pengelompokan partai itu harusnya ada. Partai haram hukumnya sebenarnya dalam tanda kutip ya, dalam sistem presidensil kita, partai itu semua mendukung presiden. Itu yang saya tulis dalam kronik otoritarianisme. Itu yang terjadi sebenarnya. Pola itu yang dilakukan oleh presiden hampir di semua level. Caranya aja beda-beda. Soekarno membubarkan partai, Soeharto melakukan fusi partai, rezim-rezim berikutnya dengan memeluk partai terlalu erat. Relatif sama. Caranya sama, mendomestikasi partai. Dan itu berbahaya sekali untuk masa depan politik ketatanegaraan kita. Kalau partainya didomestikasi. Saya berharap tiba-tiba, mohon maaf nih, Surya Paloh misalnya, melalui Bang Rifki, ya kan? Atau Pak SBY misalnya, melalui Bang Beni, itu langsung syahadat, ini pertarungan kita, itu mantap tuh kelihatannya. Akan ada pertarungan yang nyata kan. Tapi selama itu tidak ada, selama itu sepi, enggak ada. Kita tidak mengharapkan apa-apa, jangan-jangan kita tidak mengharapkan perubahan apa-apa. Nah, plus pada saat yang sama, saya berharap betul, bukan hanya internal parlemen, tapi parlemen mau menjalankan tugasnya untuk mengkritik presiden nih. Dengan semua agendanya yang rasanya banyak sekali yang tidak masuk di akal. Masa DPR diam semua? Untuk urusan MBG, kejaksaan nangkap duluan baru kemudian heboh. Ya kan? Koperasi Merah Putih heboh di mana-mana, teman-teman Celia sudah ngomong, baru kemudian ada yang 1-2 bersuara. Saya berharap begitu tuh. Karena hitohnya demokrasi presidensil adalah menempatkan parlemen itu mengawasi presiden. Itu hitohnya yang kita bayangkan. Nah, paling terakhir tentu saja adalah harapan saya untuk presiden itu sendiri tidak melanjutkan imajinasinya sendiri soal demokrasi Indonesia. Karena semakin banyak Presiden Prabowo melanjutkan imajinasinya soal demokrasi Indonesia dengan berbagai pidatonya yang panjang itu, saya rasa demokrasi Indonesia memang akan makin suram. Berlatar buram kalau perlu. Saya bayangkan itu. Jadi tentu saja saya harap ada tetap orang di lingkaran presiden yang mau berbisik lah. Mau berceritalah dengan baik bahwa enggak usah apa yang disampaikan menceritakan apa yang disampaikan Bang Ipung tadi soal VDEM, standar demokrasi, syarat standar elektoral otoritarianisme, enggak perlu sampai segitu. Tapi paling tidak untuk tahu realitas sesungguhnya dan paham bahwa kita sedang mengalami masalah dan butuh upaya ekstra untuk lompat keluar dari masalah itu. Saya tutup di sini, saya selalu bingung untuk di UIN, maukah saya tutup cara Muhammadiyah atau NU? Izinkan saya tutup dengan cara Muhammadiyah saja. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.